Assalamualaikum pemirsa warga RT 05 RW 13 Sukapura Kiara Condong. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di official YouTube-nya RT 05 RW 13. Ini kebetulan tanggal 5 September 2025. Kita berada di hari Jumat nih. Nah, kebetulan di hari Jumat ini kita sedang melaksanakan jumsih. Nah, seperti biasa pemirsa, kami beserta warga setiap hari Jumat kita mewajibkan untuk melaksanakan jumsih. Dan jumsih ini pasti selalu didampingi oleh Ibu Ketua RT. Nah, ini terlihat Ibu Ketua RT sedang membersihkan halaman atau jalan pada pagi hari ini. Pemirsa, terlihat dari sebelah sana sampai dengan sebelah sana kami bersama warga selalu membersihkan pekarangan. Dan juga terlihat nampak di sebelah sana pemirsa, ibu-ibu dari warga RT 05 kita selalu melaksanakan kewajibannya jumsih di hari Jumat. Dan tidak hanya jumsih saja pemirsa, setelah kita melaksanakan bersih-bersih ini jumsih, kita lanjut dengan bank sampah. Jadi bank sampah ini untuk mengulangi jumlah volume sampah anorganik atau sampah yang bisa didaur ulang untuk dijadikan bank sampah dan nantinya akan menjadikan nilai ekonomis pemirsa. Dan terlihat nih Pak RT sepertinya mau setor ini nih. Ini contoh dari sampah organik, sampah basah organik ini. Nah, seperti ini. Ini kita bisa proses nanti menjadi pupuk organik. Kita jadikan kompos dan nanti menjadi pupuk kompos organik. Nanti kita buatkan di sini pembuatan kompos organiknya. Kita nanti lanjut saja ke video pembuatan pupuk kompos organik, dan kita sekarang lanjut ke kegiatan jumsih pemirsa. Kita ambil gambar dari sini pemirsa. Ini adalah samping dari gerbang atau gapura RT 05. Nih terlihat ibu-ibu sedang melaksanakan jumsih. Dan ada komentar dari ibu yang satu ini, kita usahakan untuk kerja bakti ke depannya, untuk ini rumputnya ini udah pada tinggi katanya nih. Ini salah satu request nih. Nah, tuh ada masukan dari ibu-ibu warga RT 05, rumputnya udah pada tinggi. Nanti kita jadwalkan, mudah-mudahan hari Minggu kita kerja bakti seperti biasa pemirsa. Setelah beres kerja bakti, setelah kita membersihkan rumput, kita usahakan ngaliwat sambil botram. Alhamdulillah pemirsa, terlihat di sepanjang jalan ini dengan ibu-ibu yang membersihkan jalan, terlihat bersih pemirsa. Bersih, tidak ada sampah dan terlihat hijau yang dapat memanjakan mata pemirsa. Ini betul-betul aktivitas jumsih di RT 05 RW 13 pemirsa, tanpa rekayasa. Jumsih ini sangat bermanfaat, bukan cuma hanya untuk mendapatkan kebersihan, keindahan, tapi berfungsi untuk mempererat persaudaraan di antara kami para warga. Dan juga bukan hanya untuk kebersihan saja pemirsa, kita lihat pepatah atau ada peribahasa atau kata-kata yang bagus pemirsa. Pernah mendengar mungkin, kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu adalah teorinya, kata-katanya, dan prakteknya seperti ini pemirsa. Ini tempat kita bersih, tempat kita indah, menandakan warga kita pada beriman. Dan juga di sini terlihat tidak hanya jumsih, juga
kita sambil merawat tanaman-tanaman yang sudah kita tanam. Seperti di sebelah sini pemirsa. Ini tanamannya kita siram, potnya kita bersihkan, tanamannya menjadi segar, dan nanti dia menunjukkan hasilnya kepada kita. Seperti ini bunganya kan menjadi indah karena kita rawat. Seperti terlihat di sebelah sana nih, kita rawat, tanamannya menjadi indah, warnanya menjadi segar. Karena perawatan sehingga tanamannya menjadi sehat, menjadi segar. Sejauh mata memandang, kita melihat keindahan yang tampak, melihat tempat yang bersih, melihat tempat yang indah, membuat mata kita termanjakan, membuat kita merasa nyaman, merasa betah. Jadi kalau lingkungan tidak dirawat, lingkungan tidak dilestarikan, itu tidak akan membuat nyaman kepada kita. Tapi jika lingkungan itu kita rawat, kita lestarikan, itu akan membuat kita menjadi betah, menjadi nyaman. Dan ini diperlukan solidaritas dari para warga. Kesadaran akan lingkungan, kesadaran akan kebersihan. Jadi dari warga untuk warga dan kembali kepada warga hasilnya. Pemirsa, untuk sekedar deskripsi nih, jadi sampah organik ini dari daun-daun ini sebetulnya bukan sampah. Ini kalau orang mengerti, orang paham, ini akan menjadi emas hitam. Kalau kita memiliki alat pencacahnya, ini adalah sebagai pupuk kompos organik yang berasal dari daun-daunan. Ini sangat bagus sekali. Setelah proses pembusukan, penguraian, ini menjadikan pupuk organik yang sangat baik pemirsa. Nah, seperti ini terlihat dari warga mengumpulkan sampah organik ini. Kita kumpulkan di sebelah sini, kita jadikan pupuk kompos, pupuk organik. Ini sebetulnya ada lubang. Jadi lubang kita bikin sedemikian rupa. Daun-daunannya kita kumpulkan di sini. Kita akan urai di sini, kita akan proses di sini sehingga sampah ini berubah menjadi pupuk kompos organik. Baik pemirsa, jika ada pertanyaan atau ada masukan silakan pemirsa isi di kolom komen pemirsa. Dan seperti biasa mohon bantuannya untuk memberikan like dan subscribe-nya di channel RT05 RW 13 Sukapura Kiara Condong. Baik, kembali lagi ke video pemirsa. Jadi kita bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar basa-basi. Ketika kita punya ide, punya gagasan, kita langsung eksekusi sehingga menghasilkan sesuatu dari apa yang kita tuju. Nih terlihat dari aksi Bapak Ketua RT kita dalam ikut kerja Jumsih, dalam melaksanakan Jumsih. Ini dari Bapak Ketua RT kita, dan terlihat di sebelah sini ibu-ibu yang tadi kita terlihat di sebelah sana dan di sebelah sana sedang melaksanakan Jumsih, dan sekarang kita beralih ke sebelah sini. Nah, kita ada kegiatan di sini, ada Jumsih, kita kumpulkan sampah organik, kita pilah jadikan pupuk kompos organik, dan sampah plastik atau anorganik kita kumpulkan, kita daur ulang, kita jadikan atau kita kumpulkan ke bank. Asa handap pun geti
Siap. Siap. Ini adalah pahlawan lingkungan nih. Kalau tidak ada Bapak ini, lingkungan kita tidak akan bersih. Nah, salah satunya itu adalah jasa dari bapak-bapak yang membersihkan di tempat kita. Pemirsa, kita akan membuat lubang di sini nih. Ini Pak RT yang memprakarsai untuk pembuatan kompos organik. Dan ini nanti kita akan tanam. Ini banyak sekali dan kita persiapkan lubangnya di sini. Nanti kita lihat videonya. Pemirsa, warga kami yang tercinta, di sini terlihat dan sudah tampak sampah basah atau sampah organik dari limbah sisa makanan yang dihasilkan dari rumah tangga dan juga dari dapur warga. Nih, kita lihat sampahnya seperti apa. Di sini terlihat ada makanan sisa. Nih, kue-kue yang sudah tengi mungkin. Ada kulit pisang, ada sisa sayuran. Seperti ini nih. Ada nasi bekas, nasi sisa. Terlihat tuh, nasi sisa, tuh. Sayuran, buah-buahan. Nah, ini nih tuh. Ada bekas teman nasinya juga. Ada bekas hampas ini apa? Kulit kelapa, kulit pisang. Intinya kita akan proses pengomposan dari limbah sampah organik berupa sisa makanan menjadi pupuk kompos organik. Kita lakukan fermentasi, kita lakukan komposter dengan kita timbun di tanah. Ini adalah salah satu program dari KBS, yaitu kita mengurangi jumlah volume sampah organik. Mekanismenya, sampah-sampah yang disetorkan atau sampah-sampah basah, sampah-sampah organik dari warga, dari sisa dapurnya, kita sebagai pengurus, kita terima, kita timbang, kita catat, dan kita tampung di sini. Nanti setelah datanya tercatat, sudah datanya terkumpul, kita akan kubur di sini pemirsa. Nih, ini udah sekitar 50 cm dengan kedalaman sekitar 40 cm. Jadi kami memprakarsai untuk memberikan contoh seperti ini pemirsa. Si sampah organik kita tampung, kita terima, jumlah volume sampahnya berkurang, dan si sampah berubah fungsi dari sampah menjadi pupuk kompos organik. Seperti itu pemirsa. Jadi pemirsa, terlihat kita sedang melakukan kegiatan bank sampah organik. Jadi kita sebetulnya sedang menerima sampah organik yang diterima dari warga atau dari sisa limbah atau sisa sampah dari sisa dapur. Nah, setelah warga menyetorkan sampahnya, ini prosesnya seperti ini pemirsa. Sampah nih seperti ini nih. Ini sampah sisa sayuran nih, dan ini juga sisa makanan nih, ada bekas buah-buahnya nih. Nah, si sampah ini kita terima pemirsa. Kita terima. Nah, kita terima lalu kita timbang di sini. Berapa beratnya? Nih, kita lihat ukuran beratnya seperti ini. 1 kilo 665. Nih, seperti ini pemirsa. Setelah kita timbang, warga akan mencatatkan datanya di buku yang mereka miliki sebagai laporan, sebagai data bahwa kita sudah melaporkan atau kita sudah mengumpulkan sampah basah organik. Nah, lalu pengurus mencatatnya. Oke, mantap. Nah, mencatatnya nanti kita kumpulkan di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan pemirsa, sampah-sampah yang terkumpul di sini nantinya akan kita jadikan pupuk organik, akan jadikan pupuk kompos organik dengan metode komposer.
jumlah volume sampah berkurang, sampah berubah menjadi pupuk, menjadi bermanfaat. Nanti kan kita buatkan di sana lubangnya, kita nanti buatkan videonya juga. Seperti biasa pemirsa, jika video ini bermanfaat silahkan pemirsa share, silahkan pemirsa bagikan ke yang lain, dan mohon bantu like serta subscribe-nya. Dan juga jika ada pertanyaan yang lainnya silahkan pemirsa isi di kolom komen. Baik pemirsa, kita lanjut videonya. Nah seperti ini, kita juga buatkan lubangnya di sini. Ini adalah salah satu lubang untuk membuat komposter, untuk menimbun sampah organik atau sampah basah menjadi pupuk organik. Setelah kita melakukan pembuatan lubang seperti ini nih, ini adalah untuk pupuk kompos organik dari limbah sampah basah dapur atau dari sampah dapur. Kita akan pertanyakan atau kita akan mintai komentarnya dari Pak Bos yang satu ini. Pak Bos, sedang apa Pak Bos? Ya Pak Bos, lagi penggalian Pak Bos. Penggalian pupuk organik. Nah, jadi pemirsa, ini adalah untuk pembuatan lubang, nanti pupuk organik akan ditimbun di sini pemirsa. Biar cepat terurai Pak Bos. Nah, dari komentar Pak Bos ini, jadi pembuatan lubang ini untuk pupuk organik nanti menjadi komposter dan nanti akan mudah terurai. Karena nanti si komposnya akan di sini, si pupuk organiknya di sini, nanti di sini akan terurai dengan mikroba atau mikroorganisme. Uraiannya itu nanti akan membuat tanah menjadi subur, unsur haranya penuh dengan vitamin, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, terima kasih Pak Bos. Nah, itu komentar dari salah seorang warga RT 05 yang sedang melakukan pembuatan lubang untuk pupuk kompos organik. Pemirsa, jadi untuk lubang yang kita buatkan tadi di sini, ini sementara kita khususkan untuk pembuatan pupuk kompos organik yang terbuat dari daun-daun kering yang berjatuhan. Nah, seperti yang pemirsa terlihat, ini langsung diberikan contohnya oleh Bapak Ketua RT 05 nih. Lubang dibuat setelah mengumpulkan daun-daun kering yang tadi disapukan oleh warga, kita kumpulkan di sini, lalu kita timbun di sini pemirsa. Nih, ini nanti akan kita timbun. Setelah kita timbun oleh tanah di sini, ini tanahnya nih, ini akan berubah menjadi pupuk kompos organik. Jadi sampah berubah menjadi pupuk kompos organik. Hanya untuk sekedar informasi pemirsa, jadi dalam penanggulangan sampah ini kita melakukan proses dengan metode program KBS, yaitu kawasan bebas sampah. Dari program KBS ini kita bisa memilah sampah anorganik dan juga sampah organik serta sampah residu. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dan dalam beberapa hari bisa melakukan proses pembusukan. Seperti sampah organik ini adalah daun-daun kering, sisa makanan, sisa dapur. Nah, itu sampah yang bisa membusuk dengan cepat dan bisa terurai. Itu sampah organik. Salah satu metodenya dengan penggunaan atau menggunakan teknik komposter.
Teknik komposter itu menerima sampah organik, kita timbun dengan tanah. Setelah beberapa hari atau beberapa waktu, itu si sampah organik itu berubah menjadi pupuk kompos organik. Itu adalah penanggulangan sampah dari metode sistem komposter, mengurangi jumlah volume sampah organik dari warga. Metode yang kedua adalah dengan bank sampah. Jadi si bank sampah itu berfungsi untuk mengurangi jumlah volume sampah anorganik. Apa itu anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah diurai tetapi dapat diperbaharui, seperti botol plastik, seperti kantong kresek, botol minum bekas mineral, ember pecah. Nah, itu bisa kita setorkan ke bank sampah. Begitu juga kardus, kertas. Nah, itu adalah salah satu contoh sampah anorganik, sampah yang dapat diperbaharui, sampah yang dapat didaur ulang dan sulit untuk terurai. Sedangkan untuk yang ketiga adalah residu. Nah, disinilah fungsi dari petugas kebersihan. Jadi setelah sampah organik, anorganik sudah dipilah dengan program KBS oleh pengurus, oleh warga, oleh masyarakat, barulah sampah residunya atau sisa sampahnya yang akan diangkut oleh abang sampah yang biasa datang ke rumah-rumah. Seperti itu pemirsa, teori dan deskripsi mengenai penanggulangan sampah. Untuk mengurangi volume sampah organik, kami selaku Ketua RT membuat program Pembuatan pupuk komposter ya. Komposter. Saya akan berikan contoh ke depan. Yuk. Jadi ini sampah dari warga ya Pak RT ya, sampah organik ya yang disetor ke pengurus yang akan dijadikan pupuk organik ya. Ayo Pak RT kita ke sana Pak RT. Jadi pemirsa, seperti itu sampah yang kita tampung dari warga yang sudah kita data. Kita kan di sini sudah siapkan lubang nih di sini nih. Nah, Pak RT sendiri yang akan mengeksekusinya, menjadikan sampah organik menjadi pupuk organik. Nah, seperti ini nih. Tuh, terlihat di sini ada bekas makanan nih, ada bekas kuping gajah, ada ini apa? Ampas kelapa. Nah, ini berfungsi menjadi pupuk organik dan nanti kita timbun dengan tanah sehingga tanah ini menjadi kaya akan energi dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yang nantinya kita tanam di sini. Lanjut Pak RT, komentarnya Pak RT. Nah, dengan media seperti ini kita minimal bisa mengurangi volume sampah organik. Dan manfaatnya nanti sampah jadi subur. Kedua, nanti kalau memang bisa dimanfaatkan kita untuk tempat yang lain. Siap Pak RT. Mantap Pak RT. Ini adalah sampah kreseknya dari sisa limbah sampah organik yang ini. Nah, yang ini kita keringkan, kita kumpulkan, bisa dijadikan untuk paving block dengan proses yang akan kita tampilkan nanti videonya. Dan ini setelah sampah organiknya banyak di sini nih terlihat ada bekas kangkung, kulit jeruk, bekas nasi, akan kita kubur. Nah, setelah seperti ini kita tahap finishing yaitu penguburan supaya aromanya tidak keluar dan pembusukan lebih cepat.
dengan nyawa bertah jasa.